Ya, ini kan uji coba. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dengan untuk Waduh, malah error tuh. selamat sore. Kami dari kelompok membangun sebuah solusi fungsional untuk studi kasus yang kami angkat menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan Bootstrap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kelompok kami akan mempresentasikan sekaligus mendemonstrasikan hasil dari proyek tugas besar mata kuliah pemrograman web. Perkenalkan, nama saya Gasya Rudolf Pandara dengan NPM 108, dan saya akan membawakan bagian pertama dari presentasi ini. Bersama saya ada Fadil dengan NPM 076 dan Amir dengan NPM 088 yang nantinya juga akan menjelaskan bagian mereka masing-masing. Proyek yang kami kembangkan adalah sebuah aplikasi berbasis web dengan studi kasus manajemen koleksi buku pribadi. Aplikasi ini kami rancang untuk menjawab 3 kebutuhan utama. Pertama, menyediakan pencatatan terpusat agar semua koleksi buku bisa tersimpan dengan rapi di satu tempat. Kedua, memberikan fasilitas untuk melacak progres baca pengguna, termasuk menandai status buku, menambahkan catatan pribadi, dan yang ketiga, menjaga privasi data setiap pengguna agar koleksi buku yang dimiliki tidak bisa dilihat atau diubah oleh pengguna lain. Untuk menjawab kebutuhan yang ketiga tadi, kami membangun sistem autentikasi sekarang. Untuk menjawab kebutuhan yang ketiga tadi, kami membangun sistem autentikasi. Sekarang saya akan langsung mendemonstrasikannya. Ini adalah tampilan halaman login pengguna. Jika pengguna belum memiliki akun, mereka bisa langsung klik link daftar atau register. Selanjutnya pengguna akan diarahkan ke halaman registrasi, di mana mereka bisa membuat akun dengan mengisi username dan password. Contohnya pengguna 1 dengan password. Jika sudah mendaftarkan akun, bisa kita langsungkan login saja. Sekarang saya login menggunakan akun yang tadi dibuat. Setelah proses login berhasil, pengguna akan masuk ke halaman utama aplikasi. Itu artinya proses autentikasi sudah berjalan dengan baik. Untuk bagian teknisnya, di database kami, data pengguna disimpan dalam tabel yang khusus dan passwordnya tidak disimpan dalam bentuk teks biasa, tapi sudah di hash menggunakan fungsi password underscore hash dalam kurung dari php dot. Ini untuk mencegah kebocoran data apabila data diretas. Ya. Dan sementara di sisi backend pada file login, sistem akan mencocokkan password dengan fungsi password verify. Jika cocok, maka data pengguna disimpan di dalam session PHP yang nantinya digunakan sebagai tanda bahwa pengguna sudah login. Selama session aktif, pengguna bisa mengakses fitur-fitur utama aplikasi tanpa harus login ulang. Sampai di sini, autentikasi sudah berjalan dan pengguna sudah masuk ke sistem selanjutnya. Dan selanjutnya rekan saya yang bernama Fadil akan menjelaskan bagaimana
pengguna bisa mendapatkan, melihat, dan mengelola koleksi bukunya. Terima kasih Mas Agas. Perkenalkan, nama saya Fadil Akmal Muafi, NPM 076. Saat ini kita sudah login sebagai pengguna 1, dan seperti yang bisa kita lihat, halaman koleksinya masih kosong. Sekarang saya akan mendemonstrasikan fitur tambah dan lihat data. Fitur ini menjawab poin studi kasus kita tentang pencatatan terpusat dan pelacakan progres baca. Pertama, kita akan menambahkan buku baru. Di sini kita akan mengisi formulir yang sudah disediakan. Misalnya isi buku Laskar Pelangi, penulisnya Andrea Hirata, penerbitnya Gramedia, tahun terbit 2005, kemudian jumlah halamannya 529, kategori fiksi, untuk status bacanya sedang dibaca, kemudian memberi rating bintang 5, dan untuk komentar pribadinya mantap. Oke, setelah itu kita akan simpan. Setelah disimpan, data buku akan langsung muncul di daftar koleksi kita. Ini menjawab kebutuhan pencatatan terpusat. Selanjutnya, untuk melihat detail yang lebih lengkap, kita bisa langsung mengklik judul buku ini. Pada halaman detail ini, semua informasi yang kita masukkan tadi, termasuk rating dan catatan pribadi, akan ditampilkan dengan jelas. Ini menjawab kebutuhan pelacakan progres. Kemudian kita kembali ke daftar di halaman utama, kemudian kita lanjut ke database. Di dalam tabel buku, kunci utamanya ada pada tabel buku dan pengguna. Antara dua ini terdapat struktur kunci, bisa berjalan secara personal untuk setiap pengguna berkat struktur database yang telah kami rancang. Kunci utamanya ada pada hubungan antara dua tabel ini, tabel pengguna dan juga tabel buku. Di dalam tabel buku terdapat, kami menambahkan satu kolom penting, yaitu ID pengguna. Kolom ini berfungsi sebagai cap kepemilikan. Setiap kali pengguna satu menambahkan buku, ID dari pengguna satu akan ikut disimpan di baris buku tersebut. Kemudian dalam kode ini dieksekusi saat proses tambah data, seperti yang terlihat di file proses tambah.php ini. Kami mengambil ID pengguna menggunakan dari session dan menyisipkannya ke dalam perintah insert. Kemudian saat menampilkan daftar, kami menggunakan perintah select dengan kondisi where. Kemudian saat menampilkan daftar, kami menggunakan perintah select dengan kondisi where ID pengguna sama dengan ID pengguna yang sedang login. Inilah yang memastikan hanya buku milik pengguna yang sedang login yang akan muncul. Sekarang, setelah data bisa ditambah dan dilihat secara personal, Amir akan menjelaskan cara mengubah dan menghapusnya dengan aman. Terima kasih Mas Fadil. Sekarang saya Muhammad Fauzi Amir dengan NPM 52303111088 akan melanjutkan dengan dua fitur manajemen data terakhir, yaitu edit dan hapus. Jika ada data yang perlu diperbarui, kita bisa menggunakan fitur edit. Misalnya, saya akan mengubah rating buku ini dari yang sebelumnya bintang 5 menjadi bintang 4 dan menambahkan sedikit catatan pribadi. Bagus, mantap, bagus. Kemudian kita simpan. Setelah disimpan, kita bisa melihat perubahannya di halaman detail. Data berhasil diperbarui. Yang sebelumnya bintangnya 5 sekarang menjadi 4, kemudian catatan pribadinya menjadi mantap, bagus. Selanjutnya, untuk menghapus buku dari koleksi, kita cukup klik tombol hapus. Sistem akan menampilkan jendela konfirmasi untuk mencegah kita tidak sengaja menghapus buku atau menghapus data. Kita klik OK, dan buku tersebut sudah terhapus dari koleksi pengguna ini. Kemudian, bagian terpenting dari fitur edit dan hapus ini adalah keamanannya. Bagaimana kami memastikan pengguna tidak bisa menghapus data milik orang lain hanya dengan menebak ID di URL. Kuncinya ada pada perintah SQL yang kami jalankan. Seperti yang bisa dilihat pada kode pada file hapus.php ini, perintah untuk menghapus data hanya akan berhasil jika dua syarat terpenuhi.
Syaratnya adalah ID buku harus cocok dan ID pengguna yang tersimpan di session juga harus cocok dengan ID pemilik buku di database. Jika salah satu tidak cocok, perintah akan gagal. Ini adalah lapisan keamanan yang krusial. Kemudian semua logika pemrosesan ini kami organisir ke dalam struktur folder yang rapi. File yang menampilkan HTML kami letakkan di folder utama. Sementara semua file proses seperti ini, contohnya tadi yaitu hapus.php, kami kelompokkan ke dalam folder action. Ini membuat proyek kami bersih, aman, dan mudah dikelola. Dengan ini, semua fitur utama telah kami demonstrasikan. Sebagai penutup, saya akan menyimpulkan bagaimana aplikasi ini kami menjawab studi kasus yang telah dipaparkan di awal. Pertama, untuk masalah pencatatan terpusat, kami menyelesaikannya melalui implementasi fitur create, read, update, dan delete yang lengkap. Kedua, untuk kebutuhan pelacakan progres, kami menyediakannya melalui fitur status baca dan rating. Dan yang terpenting, untuk privasi data, kami berhasil mengimplementasikan melalui sistem autentikasi berbasis session dan desain database relasional yang mengikat setiap buku kepada pemiliknya. Dengan demikian, proyek ini telah berhasil membangun sebuah solusi fungsional untuk studi kasus yang kami angkat, menggunakan teknologi PHP, MySQL, dan Bootstrap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.